Baik, selamat siang Dokter Ivan, selamat siang Mbak Vivi, selamat siang teman-teman dari Bunda Global Pharma. Terima kasih atas acaranya sore hari ini. Mungkin kita bisa mulai saja Mbak Vivi. Ya, baik, selamat siang. Baik, Ya, kita mulai Mbak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, selamat sore. Selamat datang peserta webinar kesehatan yang berlangsung pada hari ini, Kamis 26 Agustus 2021. Dengan judul hari ini adalah peran susu tinggi protein dan kolesterol pada tata laksana pasien COVID yang diselenggarakan oleh PT Bunda Global Pharma sebagai member of Bunda Medic Healthcare System. Terima kasih sebelumnya untuk kehadiran daripada tenaga medis, dokter, bidan, dan apoteker, serta peserta umum yang berkenan meluangkan waktunya untuk sesi informatif yang akan kita dengarkan dan diskusikan bersama pada sore hari ini. Berikut saya sampaikan adalah susunan acara pada hari ini. Pertama-tama, kita akan mendengarkan opening speech dari Dr. Ivan Rizalvini, MD Franskop GDRM MMIS SPOG, selaku komisaris utama dari PT Bunda Global Pharma dan sebagai Chairman Bunda Medic Healthcare System. Kemudian, acara akan dipandu oleh Dr. Dian Andriati, Marskiswa, selaku moderator, dan dilanjutkan oleh pembicara Dr. Rizal Nurwidya, spesialis paru, PhD, FAPSR, konsultan imunologi dan penyakit paru interstisial. Selanjutnya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sesi pemutaran video produk susu kolostrum tinggi protein Goodway dan penutup acara. Sebagai informasi, kami hari ini mohon untuk peserta tetap stay di webinar hari ini sampai akhir acara. Terkait di akhir acara akan kita share link absensi sebagai syarat ketentuan untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan akan ada sampel produk susu kolostrum yang akan kita kirim langsung persembahan dari PT Bunda Global Pharma. Baiklah, dengan skala hormat kita akan buka dengan opening speech dari Dr. Ivan Rizalvini, MD Franskop GDRM MMIS SPOG. Kepada yang terhormat Dr. Ivan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya ucapkan untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Para direksi, para teman-teman manajemen, dokter, klinisi, dan juga pasti pembicara, Dr. Faris, serta peserta lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Malah kita ucapkan alhamdulillah atas kita bisa diberikan kesehatan untuk bisa hadir pada siang hari ini, dan insya Allah kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita akan dengar hari ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting berkaitan tentu dengan bagaimana kita navigating kondisi pandemi yang tentu dalam hal ini kita harapkan akan segera selesai, tetapi tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa kondisi pandemi COVID ini tetap akan menjadi suatu momok utama dari kondisi kesehatan kita. Dan tentu Bunda Medic melalui anak perusahaannya BGP terus akan memberikan kontribusi secara aktif, terutama dalam mendistribusikan beberapa produk yang memang akan dikaitkan dengan penyembuhan dan juga sustainability dari penyembuhan jangka pendek, menengah maupun panjang untuk pasien-pasien yang sudah pernah terpapar COVID sebelumnya. Dan tentu dengan bangga, dengan bahagia saya bisa menyampaikan bahwa Bunda Medic melalui rumah sakit Bunda saat ini merupakan salah satu kontributor yang cukup aktif dalam penanganan COVID, terutama dengan penambahan bed yang sudah cukup banyak di seluruh rumah sakit kita, yang tentu harapannya bisa memberikan support untuk pemerintah, tapi juga melalui anak perusahaan kita Diagnos yang terus aktif untuk membantu melakukan assessment tes COVID melalui tes PCR yang ada. Dan tentu itu akan menjadi suatu network layanan kesehatan yang harapannya bisa
memberikan tentu bantuan untuk kita semua dalam kembali mengatasi permasalahan pandemi. Segera mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga ingin menyampaikan betapa pentingnya kita juga melihat kesehatan ke depannya melalui suatu effort untuk check up rutin, dan saya pikir ini juga penting apa yang disampaikan oleh pembicara nantinya. Ini kita tidak hanya melihat pada pasien-pasien yang sedang dirawat, tapi juga pasien yang sudah sembuh, bagaimana caranya kita bisa menghindari atau minimal kita kembali ke kondisi pulih. Ya. Tentu dalam hal ini akan banyak sekali yang akan dibicarakan oleh pembicara kita sekarang ini, yang beliau adalah dokter yang kami sangat bangga sekali berada bagian dari Rumah Sakit Bunda, karena beliau mempunyai dedikasi yang sangat besar sekali dan pengalaman yang sangat luas dalam manajemen COVID dari awal kita menangani COVID bulan Maret tahun lalu. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan siang hari ini bisa menjadi siang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Dan tentu saya ucapkan jaga kesehatan selalu dan pendapat prokes yang tidak henti-hentinya untuk kita campaign ke teman-teman semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ivan untuk waktu dan telah meluangkan waktunya pada sempat untuk menghadiri webinar kita pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih banyak. Dan baik, acara akan kita lanjutkan ke sesi utama, yaitu materi webinar yang akan dipandu oleh Dr. Dian Andriati, Mars Fiskua. Berikut saya akan bacakan sedikit CV dari Dr. Dian Andriati, Mars Fiskua. Beliau menempuh pendidikan program studi profesi dokter di Universitas Tarumanegara Jakarta, pendidikan magister di Universitas Respati Indonesia, dan mendapatkan sertifikat spesialis di ISKUA Irlandia. Dan saat ini beliau bekerja sebagai medical manager di Corporate PT Bunda Medik Jakarta. Baik, selanjutnya kepada Dr. Dian Andriati, waktu dan tempat kami persilakan, Dok. Baik, terima kasih kepada Bu Vivi dari pihak Bunda Global Pharma. Selamat sore kepada para peserta webinar pada sore hari ini. Perkenalkan saya Dr. Dian, saya akan menjadi memandu kita semua untuk webinar sore hari ini bersama dengan Dr. Faris hingga sampai sesi tanya jawab. Baik, sore hari ini webinar kita bertemakan peran susu tinggi protein dan kolostrum pada tata laksana pasien COVID. Sebagaimana kita ketahui bahwa kolostrum memiliki banyak sekali manfaat berupa nutrisi lengkap yang membantu meningkatkan sistem imun kita. Bagaimana besarnya peran kolostrum dan tata laksananya untuk kasus-kasus yang saat ini, terutama yang paling kita sering temui adalah yaitu kasus COVID untuk di masa pandemi sejak tahun 2020. Nah, untuk manfaat dari kolostrum ini akan kita bahas lebih banyak lagi bersama dengan Dr. Faris Nurwidya, spesialis paru. Berikut saya akan sedikit membacakan CV beliau. Beliau menempuh pendidikan sarjana kedokteran dan profesi kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian menempuh pendidikan dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi di Universitas Indonesia, melanjutkan juga sebagai research student di Jutendo University Tokyo, Jepang, kemudian melanjutkan filosofi Doctor of Philosophy di Jutendo University Tokyo, Jepang. Saat ini beliau sebagai konsultan imunologi dan penyakit paru interstisial, juga Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Indonesia. Nah, untuk saat ini Dr. Faris merupakan dokter kita setiap hari di RSU Bunda Jakarta. Beliau sangat-sangat membantu kita dari awal pandemi hingga hari ini juga. Sangat luar biasa Dr. Faris, kita sangat terbantu dengan adanya beliau bergabung di Bunda Group. Dan untuk webinar kali ini beliau akan membantu kita juga memberi kita ilmu tentang apa sih manfaat dari kolostrum untuk tata laksana dan COVID ini. Nah, selanjutnya selesai dari presentasi beliau sore hari ini, kita akan melanjutkan pada sesi tanya-jawab, di mana setiap peserta dapat menuliskan di kolom chat. Nanti dari pihak panitia akan membantu untuk membacakan pertanyaan masing-masing peserta. Dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan kembali oleh dari pihak Bunda Global Pharma. Nah, tanpa banyak kata, saya berikan waktu dan tempat kepada Dr. Faris untuk memulai presentasinya. Silakan, Dok. Terima kasih Dr. Dian, yang terhormat Dr. Ivan, yang terhormat seluruh pimpinan
Bunda Medic Health System dan PT Bunda Global Pharma, sejauh sekalian, seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat bersyukur kepada Allah atas rizki berupa berkesempatan silaturahim. Saya tentunya merasa terhormat bisa dipercaya untuk memandu diskusi ya. Ini sebenarnya kita sedang belajar bersama pada prinsipnya. Dan kita akan mulai. Saya akan share screen. Jadi seperti yang kita ketahui, COVID ini memang memiliki banyak aspek untuk dikaji dan salah satu yang penting di sini adalah peran susu tinggi protein dan kolostrum pada tata laksana pasien COVID. Ya. Di prinsip pendekatan untuk tata laksana COVID, ya, kita sebelum virusnya masuk ke dalam sel sehat, kita ingin menetralisir si virusnya. Jadi dalam arti memang ini lebih banyak peranan oleh neutralizing antibody ya. Jadi mencegah jangan sampai virus masuk ke dalam sel sehat. Yang kemudian kita juga ingin bisa mencegah ikatan ya antara virus dengan reseptor membran pada sel penjamu, sel host, yang di sini adalah pintu masuk ya bagi SARS-CoV-2 dan dikenal misalnya ACE2 reseptor ya, kemudian nanti juga kita lihat heparin sulfat reseptor ya, protein glikan. Jadi banyak sekali reseptor yang sebetulnya terlibat pada entrance virus dalam sel sehat. Nah, lalu pada tata laksana COVID di revisi terbaru ya di bulan Juli yang dikeluarkan oleh 5 organisasi profesi, memang di sini disebutkan soal pembagian antara pasien yang tanpa gejala, pasien derajat ringan, ya, derajat sedang, dan derajat berat atau kritis. Ya. Di sini ada panduan yang lama dan ada panduan yang baru. Ya. Jadi tentunya kita ingin menata laksana pasien secara komprehensif, ya, soal cairan, soal nutrisi, multivitamin, ya, kemudian juga yang farmakologis misalnya antivirus ya, kemudian berbagai tata laksana untuk penyulitnya. Nah, jadi obat-obat suportif itu adalah bagian yang tidak terpisahkan pada tata laksana COVID. Nah, di sini misalnya ada beberapa ya, vitamin C ya, kemudian vitamin D dan penyakit komorbid tetap harus diobati ya. Terus juga di sini ada obat-obatan suportif ya, misalnya fitofarmaka atau obat modern asli Indonesia yang terregistrasi atau obat-obat antioksidan ya, dan berbagai nutritional aspek yang itu sifatnya fungsional ya, jadi bukan hanya konten makronutrien misalnya karbohidrat atau protein atau lemak, tapi juga dan juga mikronutrien, tapi juga zat-zat aktif yang punya fungsi untuk memodulasi respon tubuh terhadap infeksi virus. Jadi pada prinsipnya gejala yang kita lihat pada pasien COVID itu memang satu sisi itu kontribusi dari virulensi virusnya, tapi sisi lain adalah respon inflamasi dari pasien. Ya, dan jadi dua aspek itu berperan penting pada seberapa besar derajat penyakit yang diderita oleh pasien. Nah, dari dulu sudah dikenal konsep gut lung axis ya. Jadi suatu hubungan timbal balik ya antara saluran cerna dengan organ paru. Ya, jadi kita tidak memisahkan paru sebagai suatu organ yang terbebas dari dampak oleh organ lain, tidak demikian. Namun ini adalah suatu komunikasi dua arah antara organ paru dengan saluran cerna. Dan telah dibuktikan pada beberapa artikel penelitian ya, research artikel, bahwa virus SARS-CoV-2 ini terdeteksi dari esofagus ya, kemudian di lambung, di usus 12 jari, di rektum ya. Jadi pada fecal samples ya pada pasien COVID itu kita bisa mendeteksi si virusnya. Nah, apa implikasi dari keberadaan virus pada saluran cerna?
Ya, jadi ini yang pertama bisa menurunkan keragaman hayati mikrobiota flora normal di saluran cerna ya. Jadi keanekaragaman hayati ya. Jadi ada diversity-nya itu terganggu ya, karena tentunya mikrobiota yang komensal yang the good guy-nya itu biasanya populasinya akan berkurang ya. Itu yang nanti bisa menambah simptom pada pasien ya. Nah, kalau kita lihat misalnya ada respon radang itu memang bisa saja ada kontribusi juga dari saluran cerna ya. Nah, kemudian implikasi kedua adalah terbentuknya ketidakseimbangan imunitas ya. Jadi gangguan. Jadi burden yang dihadapi oleh adaptive immune system itu jadi berganda, yang tadinya dia harusnya bisa menetralisir virus di saluran nafas dan atau di parenkim paru atau di alveolus, namun dia juga bisa harus ya dipaksa untuk berhadapan mengencounter berhadapan dengan virus yang ada di saluran cerna. Jadi ini deregulation ya. Jadi kemungkinan juga menambah populasi neutrofil dan menurunkan populasi limfosit ya. Dan implikasi ketiga ini adalah tentunya menyebabkan perlambatan clearance dari virus SARS-CoV-2 ya. Jadi lebih prolong ya sampel yang mengandung SARS-CoV-2 di fekal biasanya. Jadi gut lung access ini sekali lagi adalah suatu interaksi hubungan dua arah antara mukosa saluran pernapasan ya, dan organ paru dengan mikrobiota saluran cerna. Jadi mereka berkomunikasi sehingga sangat penting untuk menjaga keseimbangan flora dan kesehatan saluran cerna di masa pencegahan maupun pada saat infeksi aktif. Pada gambar ini memperlihatkan bagaimana populasi dari gut leukocyte ya. Jadi sel darah putih itu kan populasinya banyak ya. Ada konten limfosit, ada konten ada proporsi neutrofil ya, kemudian ada basofil dan makrofag. Jadi banyak sekali, dan ini saluran cerna mereka juga berkomunikasi dan populasinya dijaga oleh bakteri yang baik ya. Nah, jadi kalau di virus ini dia mengganggu dan menyebabkan penurunan populasi bakteri baik sehingga meningkatkan respon inflamasi saluran cerna ya, dan juga ini pada akhirnya bisa menurunkan kemampuan adaptif imun di mukosa saluran pernapasan ya. Jadi ada juga soal cytokine leakage ya. Jadi proses radang di saluran nafas bisa mengganggu komensal di saluran cerna dan demikian sebaliknya ya. Jadi cytokine leakage atau cytokine spillover ya, ini juga bisa berdampak pada gangguan keseimbangan atau keanekaragaman hayati. Jadi pada pasien-pasien yang sehat ya, atau subjek yang sehat lah ya, itu di saluran cernanya ada eubiosis ya, ada keseimbangan flora normal ya, normal diversity ya. Dan jadi lebih banyak populasi mycobacterium ya, bakterium yang baik ya. Kemudian di sini tercipta suatu microenvironment dengan karakteristik antiinflamasi dan juga rendahnya populasi bakteri dan jamur yang oportunistik ya. Jadi di organ paru pada saat yang sama juga sedikit atau rendah sekali populasi bakteri yang jahat seperti Prevotella, Streptococcus dan Veillonella ya. Jadi dan terbebas dari mikroorganisme patogenik yang biasanya ditemukan pada saluran cerna. Jadi itu keadaan pada organ paru dan saluran cerna untuk subjek yang sehat ya, dan berkeadaan ya dalam status eubiosis. Nah, di sebaliknya pada pasien COVID ya, mereka mengalami dysbiosis ya. Jadi ada ketidakseimbangan keanekaragaman hayati ya, dalam arti peningkatan populasi bakteri jahat ya, misalnya Acinetobacter ya, kemudian ada Enterobacteriaceae family dan Cryptococcus di organ
paru, ya. Kemudian pada saluran cerna terjadi penurunan bakteri baik, misal Bifidobacterium, ya. Kemudian ada peningkatan actinomyces dan berbagai spesies jamur, ya. Jadi itu yang kita lihat pada dysbiosis pasien COVID yang berlawanan dengan keadaan eubiosis pasien subjek sehat. Nah, lalu kemudian kita akan berkenalan dengan konsep functional food, ya. Functional food ini adalah suatu produk konsumsi yang bukan hanya bagus soal pemenuhan kebutuhan nutrisi, namun juga punya kemampuan untuk memodulasi, ya, keadaan di saluran cerna. Jadi bahkan punya sifat, ya, to some extent mencegah berbagai penyakit. Jadi dia punya fungsi yang aktif juga, melebihi atau beyond, ya, melampaui pemenuhan kebutuhan makronutrien maupun mikronutrien. Nah, di sini kita juga lihat soal bovine milk dan kolostrum, ya. Jadi mereka kolostrum ini dan susu sapi juga memiliki komponen bioaktif, ya. Misalnya growth factor, kemudian immunoglobulin, ya, lactoferrin, vitamin dan oligosakarida, ya. Jadi oligosakarida ini juga terkandung pada kolostrum yang ini sangat penting, bersifat sebagai prebiotik, ya, yang dibutuhkan sebagai environment untuk tumbuhnya probiotik, ya, atau misalnya Bifidobacterium maupun Lactobacillus. Nah, kolostrum ini dikenal sebagai Mother Nature's first food, ya, karena merupakan cairan, ya, prasusu yang dikonsumsi saat bayi baru lahir dalam beberapa jam setelah kelahiran. Kolostrum merupakan sumber nutrisi penting bagi mamalia yang baru lahir dan berperan penting dalam pengembangan sistem kekebalan dengan mentransfer antibodi dan antimikroba serta mendukung imunoregulasi, ya, pengaturan daya tahan tubuh yang ini adalah suatu kekebalan pasif. Ya, jadi kolostrum ini diproduksi oleh perempuan pada akhir kehamilan dan berlanjut hanya dalam waktu singkat setelah kelahiran. Faktor khusus dalam kolostrum mulai berkurang setelah 24 jam dan berubah menjadi air susu ibu dalam waktu sekitar 36 jam. Sebagai suplemen makanan, kolostrum sapi merupakan alternatif yang sangat baik untuk kolostrum manusia karena faktor kekebalan dan faktor pertumbuhan yang ditemukan dalam kolostrum sapi hampir identik dengan kolostrum manusia. Kolostrum tidak spesifik spesies, ini berarti bahwa kolostrum secara biologis dapat ditransfer antara sapi dan manusia. Faktor kekebalan dalam kolostrum sapi memberikan pertahanan terhadap patogen manusia dan growth factor yang terkandung dalam kolostrum sapi, ya, merangsang pertumbuhan dan perbaikan sel manusia, terutama misalnya di sini sel epitel, ya. Kolostrum mengandung konsentrasi tinggi zat aktif biologis, ya. Jadi ada vitamin, mineral, enzim dan asam amino. Komponen kolostrum yang paling bermanfaat adalah faktor kekebalan, ya, imunoglobulin dan faktor pertumbuhan, yaitu growth factor. Ya, faktor kekebalan satu sisi memperkuat sistem kekebalan tubuh, ya, dalam arti ini secara pasif sebetulnya untuk melawan penyakit, serta sementara faktor pertumbuhan mendorong pertumbuhan, perkembangan dan perbaikan sel dalam arti wound healing, ya, karena kita tahu ada tissue damage, ya, ada cedera jaringan pada saat respon radang tercipta sebagai, ya, inflamasi, ya, sebagai respon terhadap keberadaan si virus. Nah, jadi untuk manfaat kolostrum ini bisa untuk sistem kekebalan tubuh dan peningkatan fungsi gastrointestinal. Ya, kita tahu sekali bahwa kekebalan tubuh pasien COVID itu sebetulnya tertekan. Di satu sisi virus ini memang dia menyerang, ya, limfosit, ya, dan jadi sel darah putih yang namanya limfosit ini adalah suatu sel yang sangat vulnerable terhadap infeksi SARS-CoV-2, ya. Padahal satu sisi limfosit ini adalah suatu sel yang merupakan tulang punggung untuk sistem imun adaptif, ya. Jadi dia mensekresikan banyak imunoglobulin, tetapi dia dibidik oleh si virus. Jadi penting sekali untuk memulihkan pertahanan tubuh pasien. Nah,
Jadi kolostrum adalah produk alami yang mengandung faktor kekebalan ya. Di sini faktor kekebalan ya dikenal juga sebagai antibodi ya, membentuk sistem kekebalan tubuh kita ya. Dia bisa mengenali, mencari dan mendeteksi patogen untuk mencegah dalam menyerang sel. Oleh karena itu, faktor kekebalan melindungi kita ya dengan menetralkan dan menghilangkan patogen. 70% dari sel yang membentuk sistem kekebalan kita terletak di saluran cerna ya. Usus ini adalah jalur utama bagi materi eksternal untuk masuk ke dalam tubuh. Ya, hal ini bisa bentuk materi eksternalnya bisa makanan atau air atau zat perusak seperti bakteri, virus dan racun. Ya, jadi kebanyakan patogen yang menyerang kita ini dia melalui lapisan mukosa. Jadi kita perlu sekali memiliki mukosa yang bagus ya untuk pertahanan terkuat ya, apalagi juga soal epitel yang berfungsi untuk sebagai ini ya sawar ya, jangan sampai breach atau bisa dijebol. Kemudian penggunaan kolostrum secara teratur ya membuat antibodi aktif di usus kita yang konsisten bisa memerangi patogen yang kita konsumsi ya. Jadi bisa membuat intinya menggeser sistem kekebalan tubuh kita itu ada di tengah ya. Jadi biar kita jangan sampai imun paralisis ya atau misalnya intinya mengaktifkan ya. Jadi kolostrum sebagai perlindungan gastrointestinal ya dapat menutup ya, memperkuat dan menyembuhkan lapisan usus ya, dan ya bisa juga sering ya dan sangat berperan dalam membantu pertahanan saluran cerna bayi yang baru lahir. Ya, jadi ada sindrom usus bocor yang memungkinkan yang ini bisa menjadi pintu masuk untuk patogen, dan kolostrum memainkan peran di sini ya, yaitu dia bisa membantu menutup ya, jadi memperbaiki. Jadi sindrom ini disebut sebagai leaky gut syndrome, gangguan umum di mana lapisan usus memiliki permeabilitas yang berlebihan sehingga membuka pintu bagi bakteri, virus, jamur, parasit, partikel makanan dan limbah beracun untuk masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi memang dasarnya ini adalah suatu proses peradangan pada lapisan usus. Nah, kemudian alergi atau sindrom iritasi usus, penyakit autoimun dan berbagai penyakit kronis lainnya bisa berkontribusi ya pada leaky gut syndrome. Dan di sini kolostrum meningkatkan fungsi gastrointestinal dengan menutup dan menyembuhkan ya, meningkatkan healing proses di saluran cerna. Ya, jadi dia pada akhirnya bisa meningkatkan integritas ya. Nah, gambar ini memperlihatkan bagaimana leaky gut syndrome ya, banyak sekali di sini kontak antar epitel yang tidak pulih ya, yang tidak baik, sehingga tercipta ruang untuk masuknya berbagai mikroorganisme maupun toksin yang ini tentunya akan memicu respon radang ya, dan bisa saja sampai ke pembuluh darah ya. Indikasi kolostrum ya, di sini adalah meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi sebetulnya dia non spesifik sifatnya ya, virus, bakteri, parasit ya, jamur seperti infeksi virus dengue maupun ya alergi dan tifoid ya. Kemudian mempercepat proses penyembuhan setelah sakit, pasca operasi, setelah SC misalnya. Kemudian juga digunakan sebagai terapi tambahan pengobatan radang saluran cerna bagian atas ya. Kemudian juga pasien-pasien dengan imunokompromis, dan juga di sini memperbaiki masa pertumbuhan anak ya di usia 2 tahun ya. Suplemen yang baik untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui ya. Ini menjaga kesehatan sistem pencernaan ya, dan juga meningkatkan metabolisme jaringan otot. Nah, sekarang kita lihat bagaimana imunoglobulin ya. Jadi banyak sekali jenis-jenis imunoglobulin ya, ada imunoglobulin A ya, ada imunoglobulin E, ada imunoglobulin G. Ya, dan imunoglobulin G ini berperan untuk melawan antigen ya, dan dia bisa menetralisir ya, dia punya kemampuan menetralisir. Juga ada peranan opsonisasi
terus ada aglutinasi dan mengaktifkan komplement. Itu adalah mekanisme kekebalan yang dimediasi oleh imunoglobulin. Ya. Kalau di sini ada juga imunoglobulin M ya, yang dia adalah respon awal dan menandai status infeksi aktif biasanya ya. Kemudian ada imunoglobulin D juga. Nah, jadi imunoglobulin ini bisa berperan ya, kita deteksi dalam darah karena dia dasarnya adalah suatu protein yang soluble yang bisa diperiksa ya untuk memastikan ada tidaknya infeksi aktif maupun pasca infeksi ya. Jadi proses ikatan ya antara reseptor Fc pada imunoglobulin dengan reseptor pada permukaan basolateral sel epitel ya. Jadi ini bisa membantu ya untuk penangkapan patogen ya. Jadi agar bisa dihancurkan. Nah, imunoglobulin G ya ini suatu zat yang aktif dan bisa mencegah infeksi di saluran cerna dan juga bahkan saluran pernapasan pada manusia. Ya sekali lagi karena ada namanya gut-lung axis. Ya. Kita lihat di sini susu sapi memang mengandung 30 gram per liter protein ya. 1 gram per liternya diantaranya itu adalah imunoglobulin ya. Dan ini kadarnya jauh lebih tinggi lagi pada kolesterol ya. Yaitu bisa mengandung 200 gram per liter. Nah, imunoglobulin G namanya dia ini bisa survive terhadap suasana asam di lambung dan juga bertahan terhadap proses lisis ya, proteolisis di saluran cerna di intestinal sehingga dia mempertahankan sifat aktif ya di saluran cerna tersebut ya. Jadi bisa konsumsi ya. Jadi masuknya imunoglobulin ya bisa menurunkan sitokin proinflamasi dan menaikkan sitokin antiinflamasi ya. Jadi membantu untuk sel limfosit fokus untuk si virusnya dan bukan untuk neutrofil yang bisa membuat tissue damage. Dan di Lancet telah dipublikasikan soal keberadaan virus SARS-CoV-2 yang lebih lama di saluran cerna. Kalau kita lihat gambar yang ada pasien 1 sampai pasien 41 ya. Di sini warna merah mengindikasikan swab positif dari sampel tenggorokan, yang warna kuning mengindikasikan sampel yang positif dari feses ya. Jadi pasien-pasien yang sebetulnya sudah kita lihat sudah selesai gitu, sudah tidak ditemukan lagi virus dari sampel tenggorokan, tapi pada sampel fesesnya itu prolong ya, memanjang ya. Jadi lebih lama keberadaan virus di feses ya di saluran cerna ini ketimbang di tenggorokan ya. Jadi ini bisa delay ya, viral clearance-nya jadi delay. Nah, pada Nature Medicine ini diungkapkan ya bahwa gejala-gejala pada pasien anak yang terinfeksi SARS-CoV-2 ya, ini ada beberapa di antara mereka yang mengalami persistent fecal viral shedding ya. Jadi terus didapatkan PCR positif dari feses ya, dari sampel feses. Terus dan keunikan ya, jadi anak-anak ini bisa foto toraksnya tidak menunjukkan gambaran pneumonia ya. Ya, tidak menunjukkan gambaran pneumonia ya. Jadi 8 anak ini mengalami rektal PCR-nya itu positif ya, walaupun nasofaring testingnya itu negatif ya. Sehingga kita harus selalu berhati-hati soal oral fecal transmission ya. Jangan lupa selalu cuci tangan. Setelah imunoglobulin berikutnya kita berkenalan dengan lactoferrin ya. Lactoferrin ini juga
terdapat juga pada immunoglobulin G, dia suatu glikoprotein, dan berbagai bukti ilmiah memperlihatkan kemampuan lactoferrin dalam menghambat pertumbuhan beberapa mikroba, ya, misalnya Escherichia coli, ya, E. coli, ya, Salmonella, kemudian Streptococcus, ya, Bacillus juga. Kemudian juga ada efek antivirus, misalnya herpes simplex virus, kemudian HIV, ya, dan human cytomegalovirus, ya. Lactoferrin yang merupakan faktor penting dalam perlindungan anti kanker, antibakteri, antivirus, anti jamur, ya. Juga punya sifat antiinflamasi, ya, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Suatu jurnal ilmiah, ya, diterbitkan di International Journal of Antimicrobial Agent, ya. Di sini diungkapkan berbagai studi in vitro, ya, in vitro berarti sampelnya adalah cell culture, kemudian in vivo berarti sampelnya ini adalah model hewan, biasanya mencit, dan juga beberapa studi melibatkan manusia, ya, clinical study. Secara utuh sekali, ya, konsisten sekali kemampuan lactoferrin ini untuk sifat antivirus di studi in vitro pada banyak sekali virus, ya, termasuk SARS-CoV-2, ya. Dan SARS-CoV-2 ini pada studi in vitro dan clinical study juga sudah diperlihatkan efek protektifnya, ya, jadi menurunkan derajat penyakit, ya, dan juga memperpendek durasi sakit, ya. Nah, jadi di berbagai virus yang lain juga sudah diperlihatkan, ada adenovirus, avian influenza, ya, cytomegalovirus, kemudian juga hepatitis B, hepatitis C, ya. Ada juga di sini respiratory syncytial virus, ya, terutama juga rotavirus, ya, dengan berbagai mekanisme kerja yang berbeda-beda. Ini salah satu ilustrasi untuk memperlihatkan bagaimana peranan lactoferrin. Jadi di sini dia, kalau lactoferrin ini dia berikatan dengan reseptornya, ya. Jadi lactoferrin diperlakukan sebagai ligand berikatan dengan reseptor, maka bisa memicu peningkatan interferon alfa dan beta. Dan kita tahu kedua interferon ini diturunkan pada saat infeksi SARS-CoV-2, ya. Jadi si virusnya ini dia cerdas sekali, ya, dia bisa menyebabkan penurunan interferon alfa dan beta yang ini meningkatkan risiko terjadinya badai sitokin, ya. Jadi dan satu ilustrasi ini bisa membantu kita untuk memahami, ya, kalau misalnya interferonnya itu dia meningkat, maka dia akan mencegah replikasi kalau virusnya keburu masuk ke dalam sitosol. Nah, sisi lain di sini juga soal lactoferrin, ya, yang bisa berikatan dengan virusnya. Tapi sekali lagi ini suatu model yang in vitro, ya. Kemudian ada reseptor lain di sini, ya, HSPG. Jadi dia juga menghambat namanya berikatan dengan heparin sulfat, ya, proteoglikan, sehingga mencegah binding antara SARS-CoV-2 virus dengan HSPG, ya. Di penelitian lain juga memperlihatkan bagaimana kemampuan dari SARS-CoV-LF, ya, si lactoferrin ini suatu dua ilustrasi. Yang sebelah atas ini dia menggambarkan ada lactoferrin, yang bagian bawah ini dia tidak ada, ya. Nah, jadi lactoferrin, ya, dia bisa menduduki ACE2 reseptor sehingga sulit bagi SARS-CoV-2 virus untuk berikatan dengan ACE2 reseptor, ya, di bagian atas. Di sisi bawah in opposite ACE2 reseptor dalam keadaan yang kosong dan bisa diikat, ya, diduduki oleh SARS-CoV-2, dan kalau mereka berikatan maka ini memudahkan masuknya SARS-CoV-2 virus ke dalam intraseluler.
Berikutnya kita akan berkenalan dengan transforming growth factor. Ya, ini suatu faktor pertumbuhan yang memainkan peranan penting dalam tissue recovery, ya, pembentukan tulang rawan, dan homeostasis kekebalan tubuh. Jadi dia juga punya kemampuan merangsang pertumbuhan sel di usus, mengurangi permeabilitas usus, ya, di leaky gut-nya juga dikurangi, dan meningkatkan peremajaan. Jadi pada prinsipnya dia punya kemampuan meningkatkan epitelisasi, ya, dalam penyembuhan luka. Nah, lalu ada proline rich polypeptide, ya, suatu immunomodulator peptide, ya, dan dia memberikan sinyal kepada patogen untuk semua sitokinnya. Jadi memiliki kemampuan memodulasi sistem kekebalan tubuh, meningkatkan aktivitas pada saat disusupi, diinfiltrasi oleh patogen, ya. Dan juga kalau misalnya suatu inflamasi sudah selesai, maka dia membantu untuk menurunkan. Jadi dalam hal ini intinya adalah homeostasis, ya, menggiring, memodulasi agar dia ada di tengah, ya. Dan dia adalah pengatur utama protein dalam tubuh dan juga di kolagen. Nah, di sini diterbitkan di 11 April 2021, ya. Jadi milk peptide ini, ya, jadi suatu multi target, ya, pada terapi untuk SARS-CoV-2, ya. Jadi pada prinsipnya kita ingin menggunakan sebanyak mungkin modalitas agar bisa meningkatkan viral clearance dan juga menurunkan respon inflamasi yang kurang menguntungkan, ya. Jadi, tapi kita butuh meningkatkan sistem imun adaptif, ya, dan ini salah satu kandidatnya, ya. Nah, ini adalah sekali lagi soal kolostrum, ya. Jadi baik sekali manfaatnya dalam berbagai keadaan medis. Dan kalau dia ada beberapa kasus, ya, untuk konsum yang mendapatkan manfaat dari susu mengandung kolostrum ini, ya, dari mulai pasien yang kanker, ya, dan demensia, sport nutrition, ya, kemudian kesehatan pencernaan, ya, early life, dan berbagai manfaat lainnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita sore ini. Saya kembalikan kepada Dr. Dian. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih banyak Dr. Faris atas sharing ilmunya, sangat-sangat luar biasa nih, Dok. Ini benar-benar suatu ilmu baru. Saya rasa juga banyak dari kita para peserta juga baru mengetahui tentang kolostrum ini. Kita sudah ada beberapa pertanyaan, Dok. Mungkin saya dapat bacakan, ya, Dok, ya, dari pertanyaan AA Sumin. Bertanya, karena kolostrum bermanfaat untuk kekebalan tubuh pasien COVID, apakah ada alasan kenapa kolostrum tidak masuk dalam regimen pasien COVID untuk mendampingi vitamin C, D, B1, dan antiviral? Mungkin silakan Dr. Faris untuk menjawab terlebih dahulu. Ya, tentunya ketika kita bicara soal rekomendasi umum, ya, maka rekomendasi umum ini harus bisa diimplementasikan pada skala nasional, ya. Jadi karena ada sifat mengikat, ya, bagi praktisi kesehatan, ya, untuk sebisa mungkin, dan sifat dasar dari namanya rekomendasi dari guideline itu adalah dia bersifat minimal treatment-nya. Jadi kita sebaiknya secara minimal menyediakan terapi yang sesuai dengan guideline, ya. Ada antivirus di situ, ada antibiotik dengan kalau ada indikasi, kemudian ada terapi suportif. Nah, jadi satu sisi kita perlu selalu mengikuti guideline, tapi di sisi lain kita akan bertemu dengan keunikan pasien, ya, yang mereka punya masalah yang berbeda-beda. Ada pasien yang punya masalah saluran cerna, ada pasien yang tidak punya, yang lebih dominan ke masalah pernapasannya. Nah, jadi kita perlu mengakses dan juga satu sisi kita harus juga menghitung kebutuhan nutrisi pasien COVID, ya, karena bukan hanya soal
functional food-nya saja yang diberikan oleh kolostrum, tapi ingat bahwa ada asupan tinggi protein juga yang diberikan oleh kolostrum ini. Ya, jadi kita mengcombine ya upaya kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh melalui immunoglobulin, kemudian kita mempercepat proses pemulihan melalui growth factor, dan juga kita dengan oligosakarida yang termuat dalam kolostrum ini kita membantu untuk merestorasi, to restore ya homeostasis ya keseimbangan flora saluran cerna agar mempercepat proses pemulihan. Demikian Dr. Dian. Baik, terima kasih Dr. Farid. Nah, kita ada pertanyaan kedua nih Dok dari Ferdian Saputro. Ingin bertanya, untuk pasien di ICU, produk Goodway apakah bisa diberikan secara sonde sebagai pengganti nutrisi, dan untuk perhitungan nutrisi per saset pemberiannya seperti apa? Mungkin dapat dijawab Dr. Faris atau mungkin nanti dari pihak Bunda Global Pharma. Ya, jadi Silakan, Dok. ya prinsipnya tentunya kebutuhan protein pada pasien yang sakit berat, ini kan kita bicara ICU ya, berarti pasien ICU itu kan dia mengalami katabolisme, ya, jadi ada juga lisis, banyak sekali lisis pada protein di dalam tubuhnya, dan ini tentunya membutuhkan pergantian. Dan ini yang juga bisa diberikan oleh formula kolostrum ini ya, dalam arti dia menyediakan susu yang tinggi protein ya, karena kebutuhannya 1,5 gram, bisa antar 1,2 sampai dengan 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Dan kita tapi harus selalu memantau toleransi saluran cerna pasien ya, karena ada tentu saja namanya susu tidak terhindar dari komponen laktos ya, jadi akan ada subjek yang bisa mentoleransi, ada juga subjek yang tidak bisa mentoleransi. Tapi secara umum saluran cerna yang sehat itu berhubungan dengan tingkat hospitalisasi yang lebih pendek dan juga menurunkan derajat penyakit. Demikian Dr. Dian. Baik, terima kasih Dr. Faris. Kita ada yang raise hand nih Dok, mungkin dari host bisa dibuka dulu untuk yang raise hand pertama, Dr. Onik. Ingin bertanya langsung mungkin? Silakan dari host mungkin untuk di-unmute. Karena saya tidak bisa meng-unmute. Oke, mungkin sambil menunggu kita ke pertanyaan selanjutnya aja, Dok. Ini dari Dr. Octaviano nih, Dok. Ya. Kolostrum versus probiotik, Dok. Nah, ini menurut dokter bagaimana nih, Dok? Ini saya juga cukup banyak mendengar nih jadinya. Ya, tentunya kedua zat tersebut bukan untuk dikomparasi head to head ya, karena keduanya memiliki manfaat yang berbeda-beda. Di satu sisi COVID pasien ya, pasien COVID ini mengalami dysbiosis, jadi mereka ada penurunan populasi bakteri baik ya, dan ada peningkatan populasi bakteri jahat ya dengan mungkin infeksi oportunistik. Jadi inilah rasionalisasi juga untuk probiotik ya, misalnya yang mengandung bifidobakterium atau yang lactobacillus ya. Jadi itu sangat penting sekali untuk tata laksana dysbiosis pada pasien COVID ya. Dan kalau misalnya dysbiosisnya teratasi, nanti limfosit saluran nafasnya juga bagus kerjanya. Nah, adapun untuk yang kolostrum ini dia peranannya mekanismenya lain ya. Ada komponen imunoglobulin di situ ya untuk membantu secara pasif ya, kita jadi terjaga jangan sampai ada infeksi sekunder juga. Terus juga ada transforming growth factor ya untuk meningkatkan wound healing ya. Jadi waktu penelitian saya itu kita lihat kita ada sel gitu ya di dalam 10 cm dish, itu kita bikin garis, kita dengan pipet ya. Terus sel yang diberikan transforming growth factor itu dia menutup ya, epitelnya menutup dengan lebih cepat ketimbang yang tidak diberikan TGF ya, TGF beta 1 lebih utama. Jadi data kami memperlihatkan kemampuan wound healing proses pada pemberian TGF beta ini. Demikian Dr. Dian.
Baik, terima kasih Dr. Faris. Ternyata memang sudah ada penelitiannya juga ya dari dokter langsung ya dok ya. Ya. Luar biasa nih, dok. Nah ini kebetulan, dokter Unik sudah meng-unmute lagi. Mungkin dari host mau seperti apa? Atau kita lanjut dulu ke pertanyaan yang sudah di chat kali ya dok ya. Sudah cukup banyak. Ini dari Dokter Ilhami. Ingin bertanya, bagaimana mekanisme Gamaras dalam terapi COVID-19? Silakan Dokter Faris. Iya, jadi tentunya kalau di protokol tata laksana COVID dari 5 organisasi profesi ya, jadi Gamaras ini kan intinya kan suatu intravena imunoglobulin ya, dia sifatnya non spesifik ya, dia tidak menarget suatu spesies atau strain tertentu, tapi prinsipnya semua yang memiliki patogen associated molecular pattern PAMP itu biasanya akan dinetralisir oleh si intravena imunoglobulin ini IVIG. Ya, jadi kita tahu ada 4 mekanisme kerja dari imunoglobulin ya. Mulai dari yang paling utama tentunya adalah netralisasi. Ya, jadi sebelum virusnya itu masuk ke dalam sel sehat, maka dia dinetralisir. Ya, tapi juga ada 3 mekanisme yang lain. Ada aglutinasi, ada aktivasi komplement, ya, opsonisasi, yaitu 3 yang lainnya. Ya. Nah, jadi manfaat dari intravena imunoglobulin ini adalah paling bagus pada saat pasien sedang derajat moderate, kemudian mengalami kebutuhan fraksi oksigen yang lebih tinggi. Jadi dia belum sepenuhnya masuk ke badai sitokin, dia belum full blown itu hyperinflammation syndrome ya. Tapi kita sudah melihat ini kok oksigen demand-nya agak tinggi, terus juga frekuensi napas meningkat. Nah, saat ada kebutuhan fraksi oksigen yang lebih tinggi, itu timing paling tepat untuk pemberian IVIG. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Dr. Faris. Nah, ini kebetulan Dr. Unik sudah di-unmute. Mungkin silakan dari dokter ingin bertanya langsung yang telah raise hand. Silakan Dr. Unik. Dr. Unik. Tidak ada suaranya, Dr. Onik. Mungkin kita lanjut aja, Dok. Mungkin dari host, mungkin silakan di-mute dulu, karena sepertinya ada kendala di Dr. Onik. Kita lanjut lagi, kita masih cukup banyak, Dok, pertanyaannya. Dari Dr. Desiana nih, dari RSU Bunda Margonda, beliau dokter spesialis anak. Ada 2 pertanyaan, Dok. Pertanyaan pertama, isotype imunoglobulin pada kolostrum dominan IgG1, titik tangkap dominan pada COVID-19-nya di mana? Seperti saat ini, mengikuti perkembangan COVID-19 dihubungkan bench to bedside. Nah, pertanyaan keduanya, apakah ada maksimal waktu penggunaan suplemen milk yang mengandung kolostrum? Silakan Dr. Faris. Ya. Jadi posisi dari susu tinggi protein dan kolostrum ini kan sebenarnya sifatnya suportif ya. Jadi dia ada imunoglobulin IgG1, ada IgG2 ya. Jadi kedua itu terkandung ya dalam susu kolostrum ini ya, dengan kontennya sekitar 19,7% ya dari satu saset, yaitu 15 gram. Nah, jadi kalau dia bekerja secara intralumen ya, dia jadi tidak diabsorpsi, bersirkulasi secara sistemik. Ya, jadi tentunya ini diharapkan bisa menjawab permasalahan prolonged viral shedding di fecal sample yang justru pada studi di anak itu ditemukan ya, pasien-pasien yang kalau beda dengan dewasa itu mudah sekali ada gambaran infiltrat, ada chest X-ray-nya. Itu kalau pada anak gambaran pneumonia-nya tidak terlalu keluar, tapi justru ada PCR yang dengan sampel feses itu dia bisa positif ya, dan lebih lama daripada PCR dari nosofaring. Nah, jadi utamanya kalau namanya imunoglobulin di sini adalah sifat netralisasi
sebelum selnya masuk ke dalam host cell. Jadi itu utamanya. Jadi dia punya sifat juga survive pada gaster acid ya, dan juga lisis proteolisis oleh enzim-enzim saluran cerna. Demikian, Dok. Baik, terima kasih Dr. Faris. Jadi untuk batas maksimal waktu penggunaan suplemen susu ini ada batasnya nggak, Dok? Apa bisa digunakan untuk jangka waktu lama? Sebetulnya sih tidak ada kontraindikasi mutlak ya untuk meneruskan. Ini kan ada peranan pencegahan juga, ada peranan pada infeksi aktif, tapi pada saat infeksi aktif selalu pertimbangkan juga toleransi saluran cernanya. Ya, jadi jangan sampai ya tentunya kalau lagi diare biasanya kan lebih intoleran terhadap komponen susu. Tapi kalau untuk pencegahan sebetulnya tidak ada batasan yang ditemukan di berbagai trial. Oke, baik. Terima kasih Dr. Faris. Ini Iya. saya rasa sudah menjawab pertanyaan Dr. Desiana nih. Kita ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Winnie Widiani. Bertanya, apa batasan pemberian vitamin D dosis tinggi pada pasien dengan fatty liver atau dengan peningkatan enzim liver? Ini kayaknya seperti agak menyimpang dari topik kita sore hari ini ya, Dok. Iya, iya. Ya, intinya sebetulnya ya, kita setuju ya. Memang vitamin D ini dia soluble pada lemak ya, jadi tentunya harus bisa diterima oleh pasien-pasien yang livernya bagus juga ya, karena itu ada metabolisme lemak di situ. Dan problem soal defisiensi ini lebih besar ya, pasien-pasien dengan defisiensi vitamin D itu ada resiko lebih tinggi untuk PCR positif dan juga lebih tinggi risikonya untuk badai sitokin atau yang derajat berat. Ya, jadi biasanya sih target kita intinya menaikkan vitamin D 25 OH itu ke atas 30 nanogram sih ya. Tapi biasanya dengan 5.000 unit 2-3 bulan biasanya sih tercapai. Habis itu kita bisa turun ke 1.000 unit per hari. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Faris atas bantuan jawabannya nih, Dok, walaupun sedikit menyimpang. Nah, selanjutnya nih saya ada Dr. Harmeni ingin bertanya, apabila saya menyiapkan susu tinggi protein dan kolostrum tersebut di pagi hari untuk diminum siang harinya, apakah ada oksidasi atau kerusakan komponen nutrisinya? Mungkin Dr. Faris dapat membantu menjawab, Dok. Ya, sifat dasar seluruh susu dalam sediaan bubuk itu kan sebetulnya dia ada sifat stabil ya kalau dia dalam bentuk bubuk ya. Jadi kalau misalnya dia udah dilarutkan dalam air ya sebaik mungkin bisa dikonsumsi ya, atau intinya dia jangan kelamaan dalam suhu ruangan ya, karena kan ada ya, protein itu kan juga ada asam amino ya, sensitif. Apalagi sampai ada siklus masuk keluar kulkas ya, saya rasa itu kurang dianjurkan. Tapi nanti dari pihak Bunda Global Pharma mungkin ada tambahan info. Demikian, Dok. Baik, Dokter, terima kasih. Ada pertanyaan kembali dari Ridawati Huta Barat. Izin bertanya, pada usia berapa baiknya mengkonsumsi susu Good Way ini, Dok? Jadi kalau bicara produk nanti mungkin juga dari Bunda Global Pharma. Tapi pada prinsipnya kita juga ada soal ini ya. Orang-orang yang terlalu lama 20-an tahun nggak minum susu ya, itu dia enzim laktosenya udah turun ya di saluran cerna. Jadi risiko intolerance. Tapi kalau dia terbiasa minum susu sampai usia lanjut pun dia terbiasa minum susu, kemudian dia mulai mengkonsumsi susu tinggi protein dan kolostrum ini, biasanya sih nggak ada masalah ya. Jadi sekali lagi enzim laktose ini adalah enzim yang ada di saluran cerna dan dia diproduksi atas dasar stimulan ya. Kalau udah puluhan tahun kita nggak minum susu, terus kita memaksakan, mungkin juga awal-awal kita akan mengalami GI disturbance ya, mungkin encer atau BAB-nya jadi nggak nyaman gitu ya. Saya rasa demikian. Baik, Dok, kita ada pertanyaan selanjutnya dari Dr. Jauharti, dari Ibu Jauharti di Bidan ingin bertanya, bolehkah susu tinggi protein dan kolostrum untuk ibu hamil dan menyusui? Ya, tidak ada halangan ya, karena ini kan
sifatnya functional food ya. Jadi satu sisi dia menyediakan pemenuhan untuk protein ya. Kalau kita lihat di sini bukan hanya protein tapi juga banyak sekali mineral. Ada iron, ada ya ini kan zat besi ini penting banget ya buat ibu hamil ya. Kemudian juga ada fosfor, ada zinc, ada kalsium. Saya rasa dari seluruh komponen ini tidak ada zat aktif yang benar-benar memberikan risiko. Demikian, Dok. Hai. Nah, Dok, kita ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Sutami, ini cukup bagus nih, Dok. Apakah susu Goodway dapat digunakan secara swamedikasi bagi pasien dengan kondisi COVID tapi isolasi mandiri dan tanpa saran dari dokter? Mungkin bagaimana menurut pendapat Dokter Faris nih? Silakan, Dok. Iya, pasien-pasien yang derajat tanpa gejala ya, atau yang gejala ringan yang menjalani isolasi mandiri itu prinsipnya dia harus dengan segala cara meningkatkan pemulihan di kekebalan tubuh ya, baik itu kekebalan tubuh yang aktif yang sebetulnya sedang dibangun waktu antigennya masuk, sebetulnya secara sistemik tubuh kita akan ya si limfosit akan mulai memproduksi antibodi. Tapi di sisi lain ya kita juga akan terbantu dengan sifatnya suportif ya tentunya. Jadi suportif ini tidak menggantikan terapi utama ya. Misalnya pada pasien derajat ringan di situ ada tempat untuk favipiravir ya, kalau nggak ada kontraindikasi favipiravir masuk maka silakan aja ya, kalau misal saluran cernanya nggak ada masalah bisa digabung dengan tinggi protein ini ya. Dan kita juga ini adalah kesempatan yang baik ya untuk memulai tradisi hidup ya minum susu ya, baik nanti setelah sembuh pun juga bisa diteruskan. Jadi kebutuhan protein terpenuhi, multimineral terpenuhi ya, kemudian juga banyak di sini ada faktor pertumbuhan dan faktor untuk pemulihan ya imunoglobulin. Demikian, Dok. Baik, terima kasih, Dok. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Dok ya, untuk dokter nih. Susu Goodway apakah dapat dikonsumsi untuk berkebutuhan khusus selain untuk pasien COVID? Silakan, Dok. Ya, sebenarnya sih nggak namanya ini kita untungnya ya kita tidak sedang bicara obat yang monoklonal antibody gitu atau antivirus ya. Enggak, ini kan kita bicara sebenarnya susu ya, susu dengan konten protein tinggi dan imunoglobulin dan growth factor. Jadi sebetulnya hampir tidak ada pembatasan untuk berbagai keadaan medis ya. Prinsipnya selama saluran cerna kita bisa mentoleransi konten susu maka bisa masuk ya. Dan lumayan di sini kita proteinnya besar ya. Ada juga ada konten proline rich polypeptide ya. Intinya kita memperbaiki flora normalnya juga ya. Jadi ada sifat di situ prebiotik ya karena oligosakarida, juga ada lactoferrin. Jadi menjaga epitel saluran nafas ya agar selalu sehat dan berfungsi sebagai sawar yang baik. Demikian, Dok. Baik, Dok. Terima kasih. Saya juga ada pertanyaan yang mungkin nanti akan inline dengan pertanyaan Ibu Diana nih, barusan juga bertanya. Saya ada pengalaman pasien COVID itu rata-rata gula darahnya juga ikut naik ya, Dok. Yeah. Nah, apakah susu ini bisa diberikan untuk pasien kencing manis, Dok? Atau yang gula darahnya lagi tinggi? Ya, jadi pasien-pasien COVID ya, dia mengalami inflamasi ya. Kalau inflamasi itu sebetulnya pasti ada disregulasi pengaturan gula darah ya. Situ umumnya ada gula darah yang hiperglikemia reaktif ya. Pada pasien-pasien DM juga semakin juga kurang teratasi ya, semakin ada kebutuhan lah. Belum lagi kalau kita memasukkan steroid ya, karena steroid ini penting sekali untuk menahan laju inflamasi agar pasien tidak masuk ke dalam badai sitokin. Nah, jadi di sisi ini pada konten yang kita lihat sebetulnya komponen ya gula darahnya gula yang terkandung pada susu kolostrum ini tidak terlalu banyak. Tetapi prinsipnya pasien-pasien yang rawat inap dan sebaiknya ada di situ dokter penyakit dalam
dan dokter gizi klinik ya kita berkolaborasi sehingga nanti asupan proteinnya pasti melalui keputusan bersama dari DPJP yang merawat. Demikian dok. Baik dok, baik terima kasih banyak dok. Saya rasa sudah cukup banyak yang kita sudah jawab dan ini juga pertanyaan sudah tadi terjawab semua. Ini ada sedikit pertanyaan yang mungkin dapat dijawab oleh pihak produk Goodway, mungkin dari Mbak Vivi bisa membantu menjawab Mbak. Baik, dokter, sore. Terima kasih. Selamat sore Mbak, ini ada pertanyaan nih Mbak. Apakah produk Goodway ini dijual bebas? Nah coba silakan dari Mbak Vivi. Dok, untuk saat ini produk Goodway hanya dengan prosepan dok, jadi bisa ditemukan oleh prosepan dari dokter-dokter yang ada juga di Bunda Group. Nanti kita akan kirim link informasi produk untuk informasi lebih lanjut. Di sesi selanjutnya kita akan kasih informasi nomor telepon dok. Baik, nah ini pertanyaan terakhir nih Mbak Vivi dari Bunda Ciputat. Penyajian susu Goodway bisa menggunakan air dingin tidak Mbak? Sebaiknya untuk penyajian itu dengan air hangat dok, karena kan agar lebih larut, karena bentuknya bubuk powder, jadi lebih larut dengan penyajian dengan air hangat. Jadi disarankan dengan penyajian air hangat. Dan tadi ada satu lagi pertanyaan yang terkait usia penggunaan Pemberian susu Goodway, ya. Nah, untuk penggunaan susu Goodway ini dianjurkan untuk usia di atas 2 tahun dok. Jadi bisa digunakan untuk anak, dewasa, dan lanjut usia. Suara udah cukup ya dok ya? Baik, Mbak Vivi, terima kasih banyak. Saya rasa juga kita sudah cukup banyak menjawab pertanyaan, Dr. Faris, sudah kita bisa akhiri ya dok untuk sesi tanya-jawab sore hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Vivi. Silakan Mbak. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Dr. Dian Andriati dan Dr. Faris untuk sesi yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita pada webinar hari ini. Baik. Kepada Dr. Dian Andriati dan Dr. Faris, kami ucapkan terima kasih banyak. Dr. Faris, Dr. Dian, sesi hari ini sangat menarik karena kita memiliki ilmu baru dan sangat bermanfaat. Kita yakin bagi peserta webinar hari ini ada ilmu baru yang bisa digunakan. Dan untuk selanjutnya ada sesi foto dulu nih dok. Mohon untuk tidak live dulu dan mohon berkenan untuk open kamera kepada semua peserta, open mic. Jadi kita akan ada beberapa sesi batch karena layarnya cukup panjang dok. Kita hari ini ada 183 partisipan. Kita ada 4 batch sesi, bisa open kamera dan open kamera aja ya. Jadi kita mulai ya. 1, 2, 3, smile. Oke, lanjut. Slide 2, 1, 2, 3, smile. 2 lagi. Slide 3, 1, 2, 3, smile. Oke, 1 kali lagi ya. Oke, udah open semua. Baik, 1 kali lagi ya. 1, 2, 3, smile. Oke, baik. Oke, dokter. Terima kasih, Dokter Dian. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Terima kasih Dr. Faris atas waktunya sore hari ini. Sehat selalu buat Dr. Faris. Sehat Terima selalu, kasih dok. Dokter Dian. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Seperti kita sampaikan di awal, mohon untuk mengisi link yang ada di kolom chat. Jadi dari panitia kita sudah mengirimkan link yang ada di kolom chat, bisa diklik para peserta. Nah, link ini nanti akan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat acara webinar hari ini, karena akan ada free produk sampel susu kolostrum Goodway yang dipersembahkan oleh PT Bunda Global Pharma. Untuk produknya akan dikirimkan ke alamat masing-masing yang nanti akan diisi dari link yang ada di kolom chat. Baik, sembari menunggu mengisi link yang sudah kami share di kolom chat, saya akan menyampaikan secara singkat untuk informasi susu kolostrum PT Bunda Global Pharma, yaitu dalam bentuk tampilan video. Berikut kita sama-sama melihat tampilan video sebagai berikut. Sapi grade A dari New Zealand. Goodway mengandung Oke, sebentar. Goodway adalah susu kolostrum premium yang bersumber dari sapi grade A dari New Zealand.
Goodway mengandung kolostrum konsentrasi tinggi, merupakan sumber nutrisi terbaik dari susu sapi yang berperan penting dalam pengembangan sistem kekebalan tubuh. Komposisi susu kolostrum Goodway kaya akan immunoglobulin G, lactoferrin, proline rich polypeptide, transforming growth factor, zinc, tinggi protein, kalsium, vitamin, dan mineral esensial. Baik dikonsumsi untuk kondisi melemahnya daya tahan tubuh melawan penyakit COVID, membantu penyembuhan pasca sakit atau pasca tindakan operasi dan pasca persalinan. Merupakan nutrisi seimbang masa pertumbuhan pada anak usia di atas 2 tahun sebagai suplemen pemenuhan gizi untuk ibu hamil dan menyusui, meremajakan kulit serta meningkatkan metabolisme jaringan otot. Saat ini, produk Goodway sudah mendapatkan izin edar di Indonesia dan sudah bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kami di PT Bunda Global Pharma. Bisa menghubungi kami di PT Bunda Global Pharma. Goodway adalah susu kolostrum premium yang bersumber dari sapi grade A dari New Zealand. Goodway mengandung kolostrum konsentrasi tinggi, merupakan sumber nutrisi terbaik dari susu sapi yang berperan penting dalam pengembangan sistem kekebalan tubuh. Komposisi susu kolostrum Goodway kaya akan immunoglobulin G, lactoferrin, proline rich polypeptide, transforming growth factor, zinc, tinggi protein, kalsium, vitamin, dan mineral esensial. Baik dikonsumsi untuk kondisi melemahnya daya tahan tubuh melawan penyakit COVID, membantu penyembuhan pasca sakit atau pasca tindakan operasi dan pasca persalinan. Merupakan nutrisi seimbang masa pertumbuhan pada anak usia di atas 2 tahun sebagai suplemen pemenuhan gizi untuk ibu hamil dan menyusui, meremajakan kulit serta meningkatkan metabolisme jaringan otot. Saat ini, produk Goodway sudah mendapatkan izin edar di Indonesia dan sudah bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi kami di PT Bunda Global Pharma. Oke, baik. Berakhirnya video tadi, maka berakhir juga acara webinar kita pada hari ini. Saya ingatkan kembali untuk kepada peserta bisa mengisi link yang kita share pada kolom chat. Jadi itu sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dan produk sampel susu kolostrum Goodway yang dipersembahkan oleh PT Bunda Global Pharma. Akhirnya saya mewakili PT Bunda Global Pharma mengucapkan terima kasih banyak untuk waktunya pada hari ini kepada Dr. Ivan Rizalsini, Dr. Paris, Dr. Dian Andriati, serta peserta yang sudah mengikuti webinar hari ini kami ucapkan terima kasih. Bagi peserta yang sudah mengisi link absensi, peserta sudah bisa leave karena webinar hari ini sudah berakhir. Sekian acara webinar kita tutup dan terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa di acara webinar yang akan diselenggarakan oleh PT Bunda Global Pharma selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.